Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Muslimah Firdaus yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan membahas Kitabul Jami', yakni bagian dari kitab Bulughul Maram, dan hari ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-30. Baik, bisa dibantu Ustazah, silakan dibacakan hadis ke-30-nya. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا Masya Allah. Baik, terima kasih. Jazakillahu khair. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hadis ke-30 ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ada yang ingat kalau namanya Ibnu Umar berarti nama beliau siapa? Kalau disebutkan Ibnu Umar, siapa ibu-ibu? Abdullah. Ya. Jadi namanya beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan kita tahu bahwa Abdullah bin Umar bin Khattab ini bagian dari sahabat junior. Jadi sahabat itu dibagi dua. Ada sahabat junior, ada sahabat senior. Nah, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, ini semuanya bagian dari sahabat junior. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah Al-Jarrah, ini semuanya bagian dari sahabat senior. Maksudnya bagaimana kok ada sahabat senior, ada sahabat junior? Sahabat senior ini ibu-ibu adalah para sahabat yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wafat dalam keadaan beriman dan pada usia sudah dewasa. Jadi ketika bertemu Rasulullah itu berimannya ketika sudah dewasa. Berbeda dengan Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar beliau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Ibnu Umar masih kecil, ya. Jadi Abdullah ibnu Umar ini lahir 2 tahun sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Usia berapa Rasulullah diutus menjadi nabi, ibu-ibu? 40 tahun. Jadi ketika Rasulullah usianya 38 tahun, Abdullah ibnu Umar baru lahir. Bayangkan. Berarti ketika Rasulullah SAW pindah ke Madinah dan Umar bukan golongan orang-orang yang masuk pertama kali Islam seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya. Disebutkan bahwa Umar bin Khattab masuk Islam itu 5 tahun setelah Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Berarti kan ketika itu usia Abdullah bin Umar masih kecil. Maka Abdullah bin Umar ini digolongkan oleh para ulama masuk dalam kategori sahabat junior, ya. Dan Abdullah ibnu Umar ini ibu-ibu, masya Allah, adalah seseorang yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau buktikan di dalam kehidupan beliau. Kemana Rasulullah SAW pergi, Abdullah ibnu Umar ikut. Masya Allah. Ini kalau kita cinta kepada Rasulullah, buktikan apa cintanya kita, buktinya cinta kita kepada Rasulullah. Ya, kita mengikuti apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah ibnu Umar ini, ya, beliau berkunyah Abu Abdurrahman. Jadi diingat-ingat ya, Abdullah ibnu Umar kunyahnya Abu Abdurrahman.
Beliau Abdullah ibnu Umar ini terkenal seorang anak yang sangat cerdas, dan kecerdasan itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ayahnya Umar biasa membawa Abdullah ibnu Umar itu dalam majlisnya orang-orang dewasa, dibawa. Ibu-ibu tahu, namanya anak-anak, walaupun sekilas kalau diajak kajian dia lari ke sana, lari ke sini, loncat ke sana, loncat ke sini, nulis ini, nulis itu. Ternyata telinganya tuh mendengar. Telinganya itu apa, Bu? Mendengar. Saya pernah cerita nggak di sini atau di mana? Ketika saya mengisi majelis taklim ya di teras Quran ya, di Raudatus Salihah itu, waktu itu siapa yang saya tanya ya, namanya Abdullah juga. Kalau ndak Abdullah ibnu Abbas, ibnu Umar ya, ibnu Umar atau ibnu Abbas, saya katakan begini, Bu. Ibu-ibu, ayo, siapa namanya Ibnu Abbas misalnya ya. Ibu-ibu, ada anak kecil yang biasa diajak oleh umahnya bermajlis taklim, Masya Allah. Dan umahnya punya anaknya kecil-kecil memang. Dia menjawab Abdullah katanya gitu ya, Masya Allah, dengan lantang, padahal anaknya laki-laki, anaknya Allahumma barik, Masya Allah. Ketika mendengarkan kajian saya itu enggak duduk anteng, tapi ternyata Masya Allah telinganya bisa mendengar dengan baik. Dia tahu bahwa namanya Ibnu Abbas Abdullah katanya gitu ya. Masya Allah, lihat ibu-ibu, betapa luar biasanya anak-anak kecil ketika dibiasakan untuk mendengar hal-hal yang baik. Ya, pernah suatu hari kami ketika kediaman kami masih di kota, itu saya ajak anak-anak sekitar tetangga untuk ke rumah yang ngaji bareng bersama anak-anak kami. Kemudian ada di antara anak tetangga itu, saya masih ingat zaman dulu tuh ada lagu Iwak Peyek. Masih ingat nggak, Bu? Iwak Peyek gitu ya. Nah, tetangga saya itu, anak tetangga saya itu sebelum ngaji dia sama temennya menyanyikan lagu Iwak Peyek itu. Terus saya tanya gitu ya, dari mana tahu lagu Iwak Peyek gitu ya? Kata dia, katanya di rumahnya sering disetelkan lagu Iwak Peyek. Lihat, hati-hati ya, Bu. Jadi anak-anak itu tanpa kita sadari, apa yang mereka dengar selama ini masuk ke dalam dirinya. Ya. Jadi daripada kita menyetel lagu-lagu di mana anak-anak kita akhirnya ya mendengarkan dan menirukan kembali, dan itu menjadi dosa jariah bagi kita semuanya, maka lebih baik kita perdengarkan hal-hal yang baik ya, kita perdengarkan murattal, kita perdengarkan ceramah ya, agar anak-anak kita bisa menyerap apa-apa yang baik di lingkungannya. Begitu ibu-ibu. Jadi Masya Allah dahsyatnya luar biasa pendengaran anak-anak itu. Jaga pendengaran anak-anak. Di tempat kami juga ada anak-anak kecil, anak-anak TK usia 4 tahun sampai 6 tahun tuh menghafal Al-Quran. Sama, anak laki-laki itu, anak laki-laki tidak seperti anak perempuan. Anak perempuan diem, duduk, anak laki-laki muter kayak kitiran. Tapi giliran disuruh setor ke ustazanya, ayo setor surah Nuh, setor surah Al-Mulk, Masya Allah, Allahumma barik, lancar. Masya Allah, itulah ya keajaiban yang Allah Azza wa Jalla berikan pada diri anak-anak. Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang punya anak-anak ya, ayo biasakan anak-anak kita itu mendengar hal-hal yang baik. Ya, kalau sudah mendengar hal-hal yang baik, maka insya Allah akan menjadi jariah bagi kita semuanya. Baik, Abdullah ibnu Umar ibu-ibu termasuk juga seorang periwayat hadis. Masya Allah, Masya Allah. Jadi beliau itu seorang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Juga beliau seorang periwayat hadis. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Termasuk di dalamnya adalah hadis ini yang akan insya Allah kita pelajari bersama ya. Dan Abdullah ibnu Umar, Masya Allah, beliau juga ikut dalam peperangan bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dan terkenal berani, Masya Allah. Ya sama seperti bapaknya. Ya, bapaknya Abdullah bin Umar kan Umar ya ibu-ibu. Nah, buat tidak jatuh jauh dari pohonnya. Karena ayahnya seorang pemberani, Umar itu kan pemberani ya ibu-ibu ya. Maka keberaniannya nurun ke anaknya, yaitu Abdullah ibnu Umar. Jadi Abdullah ibnu Umar itu Masya Allah terkenal seorang yang berani, Masya Allah. Ya, dan beliau tahu posisinya di mana. Maksudnya walaupun beliau berani, tapi beliau beradab gitu loh. Kan ada tuh orang yang berani tapi nggak beradab. Abdullah ibnu Umar itu Masya Allah dibingkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi menjadi anak yang luar biasa, Masya Allah.
Ya walaupun beliau berani, tapi beliau beradab. Buktinya apa? Ketika beliau sedang duduk-duduk bersama para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapakah yang tahu di antara kalian sebuah pohon di mana semuanya itu bermanfaat? Maka kata Abdullah ibnu Umar, ketika itu dia tahu jawabannya kurma. Tapi karena beliau melihat di situ ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat senior, maka Abdullah bin Umar pun urung ya menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah mengatakan itu adalah pohon kurma, Abdullah bin Umar mengatakan kepada ayahnya, ya abati, ya saya tadi punya jawaban. Ya sebelum Rasulullah mengatakan pohon kurma, saya tuh tahu jawabannya adalah pohon kurma. Tapi saya malu mau menjawab karena di situ ada orang-orang yang lebih senior daripada saya. Masya Allah, beradab napa mboten Bu? Beradab. Jadi Abdullah bin Umar termasuk anak yang beradab, ya, yang cerdas, periwayat hadis, pemberani, Masya Allah. Dan beliau senantiasa cinta dengan ilmu. Baik, yuk kita ke matan hadisnya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Manista'adakum billahi fa'idhu." Barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah ia. Agar lebih mudah untuk kita pahami, maka saya ambil contoh ibu-ibu. Baik, contohnya misalnya ada seseorang, dia berada dalam kesulitan dan meminta tolong kepada kita. Tolonglah saya, demi Allah, tolonglah saya. Maka kalau kita mampu untuk menolong, kita tolong dia bukan karena dianya, tapi karena dia sudah mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita masyarakat Indonesia ini insya Allah aman. Ya, kenapa? Karena bukan menjadi kebudayaan dalam diri masyarakat Indonesia sedikit-sedikit bersumpah dengan nama Allah. Ya, kalau di Timur Tengah ibu-ibu, baik itu di kota Mekah, di kota Madinah, saya sering sekali mendengar orang-orang sana ataupun di Yaman itu sering sekali menggunakan lafaz demi Allah, ya, untuk hal-hal yang ramai temeh. Contoh misalnya, saya mau minjem balpen, demi Allah balpen saya ketinggalan di asrama. Hanya untuk menjelaskan, mentakkid bahwa balpennya dia ketinggalan di asrama tuh mengucapkan kata demi Allah. Padahal sebenarnya nggak perlu, gitu ya. Tapi karena memang budaya di sana dari nenek moyangnya, dari simbah buyutnya, mereka sudah mendengar kata atau lafaz demi Allah, maka menurunlah ke anak keturunan mereka. Ya, jadi ibu-ibu jangan kaget kalau ibu-ibu pas umroh ya sering kali mendengar orang-orang Arab itu bilang demi Allah, demi Allah, demi Allah ya. Itu karena memang kebiasaan mereka. Jadi kalau ada orang meminta tolong kepada kita atau meminta agar dilindungi, maksudnya begini, dia lagi dikejar-kejar sama seseorang nih, contoh. Terus dia masuk rumah kita, dia bilang, tolong jaga saya, tolong saya pengen minta penjagaan dari kamu nih di rumah ini. Tolong nanti kalau ada yang nyari saya, kamu jangan bilang saya di sini, udah diem aja, nggak usah ngomong apa-apa. Maka ketika dia mengatakan demi Allah saya ikut ke rumahmu, di rumahmu karena saya sedang dikejar-kejar, dan tolong jangan dikasih tahu dia demi Allah. Nah, sudah bilang demi Allah, maka wajib bagi kita untuk memberikan tempat bagi fulan atau bagi orang yang mengatakan demi Allah. Bukan karena dianya, tapi karena dia sudah mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diingat-ingat Bu, demi Allah itu adalah sesuatu yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demi Allah ini lebih baik daripada kita bersumpah bukan dengan nama Allah. Jadi gini loh, dalam kitab Tauhid disebutkan, seseorang manakala mengucapkan demi Allah dan berdusta dengan orang yang mengucapkan demi Ka'bah tapi dia jujur, mana yang lebih baik? Dia mengucapkan demi Allah tapi apa yang dikatakan tuh bohong, dusta. Dengan dia mengatakan demi Ka'bah, demi Rasul, demi selain nama Allah, tapi jujur, mana yang lebih baik? Yang pertama. Ya, kok bisa Ustazah padahal kan dia berdosa, tapi dia masih tetap menggunakan demi
Allah, bukan bersumpah selain nama Allah. Walaupun yang satu berdosa, yang satu jujur. Karena yang ini, yang berdosa ini, dia hanya mendapatkan dosa besar. Kalau yang dia bersumpah bukan dengan nama Allah, dia masuk sudah dalam menyekutukan Allah. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami, kita tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Tetap ketika bersumpah pakailah nama Allah. Kemudian yang kedua, wa man sa'alakum billahi fa'atu. Barang siapa yang meminta sesuatu, meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah, maka berilah kalau kita mampu. Ya, batasannya kalau kita mampu. Contoh, ada teman kita bilang begini, "Bestiku, aku mau berhutang kepadamu." Ya, berhutang ya untuk makan sehari-hari, untuk bayar SPP anak saya yang di pondok. Demi Allah saya lagi membutuhkan. Ibu-ibu kalau mampu memberikan, beri. Ya. Walaupun nggak usah mikir, walaupun nanti kan yang zaman sekarang itu kalau ada memberikan hutangan gitu ya misalnya ya, itu kan nanti kalau ditagih malah kita yang repot gitu ya. Nggak usah mikir sampai ke sana. Yang jelas yang meminta tolong kepada kita itu dia menyebut nama Allah. Demi Allah saya lagi butuh untuk membayar SPP anak saya yang ada di pondok. Ya, nggak usah juga dipikir dia bohong apa enggak, kan ya. Sudah, kita memberikan utangan kepada dia karena mengagungkan nama Allah, karena dia ketika meminta kepada kita menyebut nama Allah, demi Allah. Sudah kita beri. Ya. Dan batasannya adalah yang kita mampu. Contoh lagi misalnya, ya kalau tadi minta ke kita tolong utangin saya 500.000 untuk bayar SPP misalnya, kita mampu beri. Kalau ada orang bilang ke kita, "Jeng, ya, saya mau minta tolong dong ke panjenengan, tolong bayarin rumah saya, demi Allah, tolong bayarin rumah saya kurang lebih 1 M." Contoh, ibu-ibu nggak punya nih uang 1 M ya. Uang 1 M saya nggak punya. Ya sudah, ya tidak usah kita berikan apa yang tidak kita mampu. Jadi batasannya kata para ulama, hendaklah memberikan sesuatu ketika orang lain meminta dengan nama Allah, dengan bersumpah demi Allah kepada kita, dengan batasan yang kita mampu. Tapi kalau tidak mampu, maka insya Allah Allah Azza wa Jalla akan memberikan kita sebuah udzur. Ya, jadi jangan dipaksa, apalagi sampai kita berhutang gitu ya. Nah, itu juga tidak diperkenankan. Ya, jadi batasannya ketika kita mampu. Baik. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Masya Allah. Wa man ata, dan barang siapa yang telah memberikan kepada kalian ma'ruf. Ma'ruf ini sifatnya umum, semua kebaikan. Arti dari kata ma'ruf itu bukan hanya sebatas kebaikan-kebaikan yang disebutkan, tapi umum sifatnya, kebaikan apapun itu. Barang siapa yang telah berbuat baik kepada kita, fakafi'u, maka balaslah kebaikan orang lain kepada kita. Balaslah jasa orang lain kepada kita. Jadi kita sebagai seorang muslimah hendaklah nih teman-teman senantiasa mengingat jasa-jasa baik orang lain dan melupakan keburukan orang lain kepada kita. Wah, ibu-ibu, kalau bisa demikian kita hidup, maka insya Allah kita senantiasa sehat. Masalahnya, Bu, kita ini rata-rata lebih mudah untuk mengingat keburukan orang lain kepada kita daripada kebaikan orang lain kepada kita. Gini apa betul? Gitu ya. Ada orang lain pernah berbuat buruk kepada kita, kita katakan, oh dia itu ya orangnya suka begini-begini. Padahal dia juga pernah berbuat baik kepada kita, pernah ngasih sesuatu, pernah ngajak kita makan. Tapi yang masalah kebaikannya nggak dilihat. Ya, apalagi ibu-ibu ketika seseorang sudah membenci seseorang, la haula wala quwata illa billah. Maksudnya gini, ketika seseorang sudah membenci orang lain, ya ketika ada rasa benci kepada orang lain, maka kebaikan orang lain kepada kita tuh tidak akan kita lihat. Ya, karena adanya rasa benci. Benci lebih dominan.
Maka dari itu di dalam Islam yang namanya membenci sesama saudara kita orang muslimah ya itu tidak diperbolehkan. Karena kalau ada ya kita benci terhadap saudara kita muslimah, yang ada kita senantiasa tidak diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang kebaikan-kebaikan orang lain kepada kita. Jadi kalau ada sesuatu ya Bu, kita tuh benci ke orang lain. Coba deh diingat-ingat kebaikannya apa sih? Ya, diingat-ingat, ditulis. Oh, fulana itu pernah ngajak makan saya. Oh, fulana itu pernah ngasih oleh-oleh. Oh, fulana itu apalagi Bu kebaikannya orang lain kepada kita Bu? Pernah nganterin saya ke pengajian. Itu kan kebaikan ya. Oh, fulana itu apalagi Bu? Sudah nggak ada kebaikan orang lain. Pernah memberikan saya apa Bu misalnya Pak? Pernah mengumrohkan saya misalnya ya. Itu kan kebaikan. Coba kalau ada rasa timbul ya buruk sangka kepada orang lain, rasa benci kepada orang lain, coba diingat-ingat kebaikannya apa. Nanti insya Allah biidnillahi ta'ala Allah zat yang membolak-balikan hati manusia, rasa benci kita kepada orang lain itu lambat laun hilang. Ya walaupun tidak langsung satu hari itu, tapi insya Allah biidnillahi ta'ala ya lambat laun akan hilang. Dan begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok teladan bagi kita semuanya. Rasulullah itu Bu, beliau itu berusaha membalas budi kebaikan semua orang tanpa terkecuali. Pernah suatu hari ya Abul Bahtari namanya, beliau seorang musyrikin, bukan beragama muslim. Beliau pernah membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah berada dalam posisi diboikot. Jadi pernah ingat nggak ibu-ibu? Ada dalam kehidupan Rasulullah itu orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Mekah, mereka sepakat untuk tidak memberikan memasok makanan kepada keluarganya Rasulullah SAW. Ya. Sampai akhirnya Rasulullah, Ibunda Khadijah, sampai akhirnya Khadijah radhiyallahu anha, beliau ya sekelas Ibunda Khadijah yang kaya raya, dalam masa boikot ini Ibunda Khadijah pernah makan daun. Ya, masalah saking laparnya. Maka Abul Bahtari ini beliau termasuk orang yang menolong Rasulullah untuk menyobek perjanjian yang tidak adil, yang sepihak. Ya. Maka ketika Abul Bahtari suatu hari kelak ya akhirnya meminta tolong kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah menolongnya. Kenapa? Karena Rasulullah tahu bahwa Abul Bahtari ini pernah menolong beliau di masa-masa sulit. Ya. Jadi kita Bu, kalau pernah ditolong oleh orang lain di masa-masa sulit, walaupun orang lain itu berbeda keyakinan dengan kita, kalau dia meminta tolong kepada kita, tolonglah. Bisa jadi kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, akhirnya Allah berikan jua hidayah kepada orang lain untuk masuk Islam. Ya, jadi berbuat baik dalam agama kita itu bukan hanya kepada orang-orang yang satu keyakinan saja, tetapi kepada semua makhluk Allah, baik itu manusia, tumbuhan, binatang, dan yang lainnya. Semua kita berbuat baik kepada mereka. Ya, jadi tidak dibatasi hanya sekedar orang-orang muslim. Semua orang berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Dan teruslah berbuat baik ibu-ibu ya, karena kita ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adabnya kita, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, maka kita ucapkan terima kasih. Kita ucapkan jazakillahu khaira. Kalau ada orang lain berbuat baik kepada kita, balaslah dengan yang lebih baik. Yang lebih baik lagi. Bukan yang sama levelnya. Kalau tidak bisa yang lebih baik, maka levelnya sama. Contoh misalnya, ada orang lain mengumrohkan kita. Maka kalau kita punya harta yang Allah titipkan kepada kita, ya kalau bisa kita hajikan orang yang pernah mengumrohkan kita. Nah itu kan lebih baik lagi. Nah, kalau tidak bisa lebih baik, maka yang kedua levelnya adalah sama. Orang lain mengumrohkan kita, kita gantian mengumrohkan orang lain. Ya. Kalau tidak bisa sama, maka yang ketiga adalah mendoakan. Masya Allah. Jadi yang namanya karakter tahu balas budi itu sebenarnya dalam Islam itu sudah diajarkan jauh dari sebelum boomingnya orang-orang Jepang misalnya ya selalu berterima kasih kepada orang lain. Itu Islam sudah ada duluan. Ya. Bahkan dalam sebuah kata jazakillahu khaira
Ya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, kata para ulama. Ini mencakup kita sedang mendoakan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi ibu-ibu harus tahu, kita ketika ada orang berbuat baik kan kita ucapkan apa, Bu? Jazakillahu khaira. Itu kalau yang berbuat baik kepada kita perempuan. Kalau yang berbuat baik kepada kita laki-laki, maka kita ucapkan jazakallahu khaira. Ya. Jadi dibedakan antara ka dan ki. Kalau yang berbuat baik kepada kita, ibu-ibu pengajian semuanya tuh berbuat baik kepada kita, berarti kita ucapkan, kita balas dengan jazakunallahu khaira. Pakai domir antunna. Ya. Ya, belajar, enggak apa-apa ya. Gimana Us kalau kita bingung Us? Ini ada ku, ada ka, ada ki, ada kum. Ya kalau bingung ya Ibu jazakumullahu khairan saja. Ya, ini insya Allah lebih selamat. Ya. Jadi masya Allah ya, jazakumullah khair itu kata para ulama, kita itu sebenarnya sedang mendoakan kebaikan bagi saudara kita untuk dunianya dan untuk akhiratnya. Masya Allah. Ibu-ibu tahu siapa yang berhak mendapatkan balasan kebaikan dari kehidupan kita, ibu-ibu? Siapa? Yang pertama, siapa yang berhak mendapatkan balasan kebaikan dari kehidupan kita? Siapa? Allah. Itu yang pertama. Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, maka hendaklah kita bersyukur. Itu tanda kita membalas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita membalas kebaikannya Rasulullah? Dengan bersolawat, dengan mengerjakan apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah-darah, ibu-ibu? Ya, beliau mengorbankan diri beliau, harta beliau itu agar risalah ini sampai kepada kita. Nggih mboten? Maka kita balas, kita bela apabila ada orang yang mencaci Rasulullah. Yaitu bukti kita membalas kebaikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak membuat sesuatu atau berinovasi hal-hal yang baru dalam masalah bab salawat. Jadi udah kita ikuti aja. Rasulullah berkata apa, kita ikuti. Kita bersalawat sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW anjurkan. Yang ketiga, orang yang berhak mendapatkan balasan kebaikan adalah orang tua kita. Masya Allah. Jadi yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga adalah orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita yang telah mengandung kita di rahim mereka kurang lebih 9 bulan. Orang tua kita yang telah menyusui kita kurang lebih berapa, Bu? 2 tahun. Orang tua kita yang telah melahirkan kita, ya Masya Allah, dengan harap-harap cemas. Terkadang orang melahirkan tidak selamat, bayinya hidup, orang tuanya meninggal. Maka ini bagian dari kebaikan yang perlu kita balas, orang tua kita. Maka dari itu di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali menyebutkan, nih ya, saya ambil satu contoh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama." Lihat. Kata Allah, wa'budullaha, beribadalah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah. Baru kemudian Allah setelah memerintahkan kepada kita jangan berbuat syirik kepada Allah, karena Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Balaslah kebaikan Allah, balaslah nikmat yang Allah berikan untuk kita beribadah semata-mata hanya untuk Allah. Baru kemudian Allah sandingkan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Subhanallah. Siapa yang memerintahkan kita untuk membalas kebaikan orang tua, ibu-ibu? Allah. Dan berbahagialah bagi teman-teman yang hari ini diberikan oleh Allah hadiah. Apa itu hadiahnya? Hadiahnya merawat orang tua yang sudah lanjut usia.
Masya Allah. Merinding loh Bu. Ketika saya mendengar sebuah kisah di Saudi sana, ada orang kakak beradik ya berebut merawat orang tuanya sampai nggak ada yang mau mengalah sampai harus masalah ini masuk ke pengadilan. Bayangkan, masuk ke pengadilan sebuah perkara di mana kakak beradik ini ngotot semuanya pengen merawat orang tua. Masya Allah. Kalau di kita Bu, masuk ke pengadilan, perkara masuk ke pengadilan. Gara-garanya apa Bu? Gara-garanya orang tua ngambil singkong dari kebun anaknya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ada nggak berita yang begitu? Anak memenjarakan orang tua. La ilaha illallah. Sedih Bu rasanya. Ya. Padahal orang tuanya tuh butuh makan. Dan itu mungkin kebun singkongnya juga dulu dari orang tua. Tapi si anak ini berani memenjarakan ibunya. Kenapa? Karena menurut dia ibunya lah yang telah mengambil singkong dari kebunnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya adalah hamba-hambanya Allah yang berbakti kepada orang tuanya. Udah, itu kunci sukses. Ya, kaidah berlaku sampai kapan? Sampai hari kiamat. Orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Allah jadikan urusannya mudah. Allah akan ridhoi segala amal perbuatannya. Masya Allah, Masya Allah. Rizkinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kalau ada ya orang yang waliyadzubillah zaman sekarang itu banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada orang tua, ibu-ibu. Maka kita berikan teladan kepada anak-anak kita bahwa kita ini juga berbakti kepada orang tua, ya, dengan harapan semoga Allah Azza wa Jalla solihkan anak keturunan kita. Baik, setelah orang tua, ya, maka yang berhak untuk kita berbuat baik kepadanya adalah suami kita. Kalau posisi kita sekarang menjadi istri, ibu-ibu, maka jangan pernah melupakan kebaikan suami kita. Jangan pernah melupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah diperlihatkan nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Rasulullah SAW, aku melihat mayoritas penduduk neraka itu adalah para wanita. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa penyebab banyaknya wanita di neraka? Kata para sahabat, apakah mereka tidak beriman kepada Allah? Maka Rasulullah mengatakan, bukan karena mereka tidak beriman kepada Allah, berarti mereka ini adalah para muslimah. Mereka ini adalah para mukminah, nggih. Ya, wanita ini wanita mukminah, wanita muslimah yang beriman kepada Allah. Kata Rasulullah, tapi ternyata mereka itu wanita-wanita yang ada di neraka itu adalah wanita-wanita yang tidak tahu diri, melupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Lihat, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bu, nih ya, saya itu pernah mendapati seorang ibu ya curhat kepada saya. Beliau emosi karena kekhilafan suaminya. Jadi suaminya melakukan hilaf ya. Setiap manusia kan pernah melakukan hilaf ya. Tidak terkecuali suami kita. Maka ketika itu beliau curhat kepada saya, Ustazah, suamiku itu orangnya baik, Us. Beliau bilang gitu, suamiku itu orangnya baik, Us. Tapi untuk masalah ini saya tidak mau bersama beliau lagi, katanya. Terus curhat sama saya, masalahnya apa? Masalahnya begini. Terus saya bilang gini, ya udah deh, sekarang tulis kebaikan suaminya panjenengan. Ditulis, beliau sayang ke anak-anak, beliau kalau ngasih bulanan nggak pernah terlambat, terus ditulis sama beliau. Sudah? Coba saya boleh lihat, banyak Bu, yang ada beliau nangis. Ya, setelah menulis kebaikan suaminya beliau nangis. Saya bilang, gimana? Mau gugat cerai suami panjenengan? Enggak, Us, kata enggak jadi, kata beliau. Sudah, ya maafkan suaminya jenengan, bukan karena suaminya panjenengan, tapi karena Allah. Dan jangan buka pintu-pintu setan kembali ke rumah tangganya kalian. Ya, jadi setan tuh terus Bu Ibu. Setan tuh akan terus menggoda rumah tangga kaum muslimin. Ya, sekalinya meleng, ya setan ini akan menggoda suami istri ini akan bercerai. Ya, dan ini memang tugas utamanya syaitan waliyadzubillah. Maka dari itu ketika kita
emosi kepada suami kita, ketika ada sesuatu yang kita tidak sukai dari dalam diri suami kita, coba tulis kebaikan-kebaikan suami kita. Maka niscaya kita akan lebih bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita suami, dan berterima kasih kepada suami kita yang telah membersamai diri kita dan anak-anak kita. Dan bagi ibu-ibu, tolong jangan latah, ya, latah, tahu latah nggak? Latah. Ya, cepat-cepat buru-buru minta gugat cerai sebelum semuanya itu diendapkan dulu. Tahu diendapkan nggak ibu-ibu? Ya, diendapkan dulu masalahnya seperti apa. Baru nanti kalau endingnya misalnya bercerai, endingnya berpisah, sudah ya. Kita berharap kebaikan dari Allah. Tapi tidak terburu-buru. Begitu ya. Jadi balaslah kebaikan suami kita dengan kebaikan yang lain. Baik, kemudian di antara orang yang berhak mendapatkan balasan dari kita adalah guru-guru kita. Guru-guru kita. Guru-guru kita, ibu-ibu, adalah orang-orang yang telah memberikan ilmu kepada kita. Dan melalui guru-guru kita, Allah berikan kepada kita petunjuk. Maka guru-guru kita ini adalah orang-orang yang berhak mendapatkan balasan kebaikan dari kita. Ya, saya pun mengajarkan itu kepada anak-anak. Ya, saya katakan kepada anak-anak, nak, kalau kamu diberikan rizki oleh Allah melalui hamba-hamba Allah, maka sisakan sesuatu itu untuk gurumu. Ya, jadi gini loh ibu-ibu, saya cerita gini. Alhamdulillah ya, Lebaran kemarin tuh di antara karib kerabat kami ada yang memberikan emas batangan ke anak-anak, ya, logam mulia. Terus saya katakan kepada putri kami, karena dia punya guru di luar Indonesia, saya katakan, nah ini logam mulianya mau buat apa? Ya. Maka kami dibuat terkaget-kaget dengan jawabannya, dengan jawaban putri kami. Kata putri kami, mau ini mau nabung biar bisa mengumrohkan guru saya yang ada di luar Indonesia. Masya Allah. Dan itu tuh nggak instan, jawaban dari putri kami seperti itu tuh nggak instan. Memang kami senantiasa mengatakan, nak, jangan lupa kalau kalian mendoakan diri kalian, mendoakan kaum muslimin, doakan guru-guru kalian. Doakan guru-guru kalian. Kalau kalian punya materi yang bisa diberikan kepada guru kalian, berikan. Saya selalu berkata begitu kepada anak-anak. Dan ini bagian dari mengajarkan kebaikan kepada anak-anak. Zaman sekarang, Bu, ada nggak anak yang memenjarakan gurunya? La ilaha illallah. Bukan ada, banyak. Zaman kita dulu, kalau ada sesuatu yang terjadi pada diri kita karena perlakuan guru kita, kita berani bicara nggak sama orang tua kita? Sekalinya bicara kita yang disalahkan, gimana? Zaman sekarang anak bicara kepada orang tuanya tentang perlakuan gurunya kepadanya, maka yang ada orang tuanya langsung ke kantor polisi. La ilaha illallah, di manakah adab kita, Bu? Adab kepada guru anak-anak kita. Ya, jadi kalau masalah guru itu saya ketat sekali. Adab anak-anak kepada guru itu benar-benar memang saya tekankan untuk anak-anak. Sampai kalaupun misalnya ya teman-teman, putri kami ada pelajaran online, ya, halaqah Quran dengan salah satu ustazah yang ada di Timur Tengah. Itu kalau kamu izin ya nak, kamu izin di grup, kamu izin japri gurumu, ya. Itu sebagai bentuk adab kamu, ya. Kemudian kalau gurumu meminta tolong kepadamu, pernah suatu hari gurunya minta tolong kepada putri kami. Padahal di Indonesia itu waktunya kurang lebih sekitar pukul 12 malam. Ya, karena kalau antara Timur Tengah dan sini kan kurang lebih 5 jam. Kalau pas musim dingin di sana, kalau musim panas 4 jam. Itu kalau di Iskandaria di Mesir. Ya, jadi unik. Di Mesir itu, mbak-mbak, ibu-ibu, kalau di sana lagi musim panas, jarak antara Mesir dan Indonesia itu 4 jam. Tapi kalau di musim dingin, jarak antara Mesir dan Indonesia itu 5 jam. Ya, coba teman-teman kalau punya teman-teman yang ada di Mesir itu begitu.
Ya, dan itu ketika itu putri saya memang kebiasaannya tidak pernah tidur malam. Habis isya kalau ada sesuatu yang perlu dikerjakan, kalau tidak ada tidur, kita semua tidur. Ya, kemudian suatu hari dia izin, Mi, guru saya minta tolong begini-begini tapi jam 12 malam. Saya tanya balik, kamu siap enggak bangun sampai jam 12 malam untuk memenuhi keperluan gurumu? Kata putri saya, is okay, nggak apa-apa toh, guru saya juga nggak mintanya setiap hari. Ya sudah nak, bismillah nak, semoga Allah kuatkan kamu. Kalaupun kamu ketiduran, pasang alarm. Ya, pasang jam wakermu tuh pasang jam 12 kurang 15 ya. Sehingga ketika jam 12 malam gurumu telepon, tepat kamu bisa mengurusi kebutuhan gurumu. Masya Allah. Ibu-ibu tahu dulu ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Aslam. Beliau itu kebiasaannya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada, maka Rabi'ah ini menyiapkan keperluannya Rasulullah SAW. Beliau ambilkan air minumnya Rasulullah, beliau ambilkan sandalnya Rasulullah, dan wallahi Rasulullah tidak pernah bicara, tidak pernah ditemukan dalam hadis-hadis manapun yang mana Rasulullah itu sosok pengen dilayani, tidak, sama sekali tidak. Rasulullah itu sosok yang mandiri. Tapi murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau yang ingin memperlakukan Rasulullah sedemikian rupa. Maka suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada Rabi'ah ini, karena Rasulullah tahu Rabi'ah adalah seorang sahabat yang pandai, ya, masya Allah, menjamu beliau, pandai memberikan kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, kata Rasulullah, ya Rabi'ah, apa yang kamu pinta saya akan beri. Apabila kamu ingin didoakan oleh saya akan doakan. Jawaban Rabi'ah apa, ibu-ibu? Kira-kira ibu-ibu ada yang tahu apa jawaban Rabi'ah ketika Rasulullah ingin membalas budi Rabi'ah? Apa jawaban Rabi'ah? Ya Rasulullah, aku pengen harta, bukan begitukah? Apa kira-kira? Ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu berbuat baik kepada gurunya, kemudian gurunya mengatakan ibu-ibu minta apa? Minta didoakan apa gitu. Ibu-ibu jawabannya apa? Apa yang ibu-ibu minta? Minta didoakan semoga anak saya keterima di sekolah favorit ya Ustazah, misalnya. Gitu enggak? Minta didoakan diluaskan rizkinya, nggih, gitu ya. Kita itu masalahnya masalah dunia. Tapi Rabi'ah tidak. Rabi'ah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan saya agar bisa menemanimu di surga. Rabi'ah tahu diri. Siapakah Rabi'ah? Ya. Beliau bukan siapa-siapa, melainkan sahabatnya Rasulullah SAW. Dan beliau tahu beliau bukan sahabat yang dijamin masuk ke surga. Kan ada tuh 10 sahabat yang dijamin masuk ke surga. Rabi'ah tidak. Maka Rabi'ah meminta kepada Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah agar bisa menjadi pendampingmu, agar bisa ikut serta masuk ya ke surga berdekatan denganmu. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, yuk mulai yuk ibu-ibu sekarang kita didik anak-anak kita didik diri kita untuk lebih menghargai orang-orang yang berilmu. Bukan karena fulannya, bukan karena fulananya, tapi karena ilmu yang telah Allah titipkan kepada mereka. Demi Allah, saya jarang-jarang nih berkata demi Allah, kita akan dibuat sedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala guru-guru kita yang selama ini memberikan ilmu kepada kita, suatu hari Allah ambil, suatu hari kembali kepada Allah. Dan ketika Allah mewafatkan orang-orang yang berilmu, maka secara otomatis Allah cabut ilmu ini dari muka bumi ini. Maka minimal ibu-ibu, untuk membalas kebaikan guru-guru kita, minimal doakan guru-guru kita. Semoga Allah Azza wa Jalla angkat derajat guru-guru kita di dalam surga Firdaus. Semoga Allah ampuni segala kehilafan guru-guru kita. Semoga Allah lembutkan hati guru-guru kita. Dan semoga kelak Allah bangkitkan kita dan guru-guru kita untuk kembali bersama dikumpulkan di dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Baik, dan yang selanjutnya adalah yang berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita adalah saudara-saudara kita. Insyaallah terakhir ya, saudara karib kerabat yang masih memiliki ikatan darah. Ketika kita berbuat baiklah kepada mereka sebelum berbuat baik kepada orang lain. Karena itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Jadi berbuat baik kepada karib kerabat itu lebih didahulukan daripada kepada yang lain. Kemudian terakhir, fa in lam tajidu fad'u lahu. Kalau tidak ada sesuatu yang bisa kita beri, maka minimal kita doakan. Apa Bu?
doakan. Ya, jadi mendoakan orang yang pernah berbuat baik kepada kita itu adalah sebuah kebaikan yang bisa kita berikan. Jangan lupa untuk mendoakan orang lain, terutama pemimpin negara kita, terutama kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin dan saudara-saudara kita yang ada di belahan buminya Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah kita sudah membahas hadis yang ke-30 pada hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla lembutkan hati kita dan semoga Allah Azza wa Jalla meringankan kita untuk bisa mengamalkannya. Jazakumullahu khairan ibu-ibu untuk kehadirannya. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.